Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak yang saya hormati, Majelis Taklim Nurul Huda dari Jalan Slamet Riyadi, Sukoharjo. Mari kita ikuti kajian Al-Quran secara tematik. Kajian online malam ini dengan tema Amal Saleh Menghasilkan Energi Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Segala pujian milik Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Al-Quran tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwanuddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online, suasana adaptasi kebiasaan baru, dan marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenyamanan, kedamaian dalam hidup kita ini, dan Allah telah luar biasa kasih sayangnya kepada hambanya. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan telah dipenuhi olehnya. Tema pada malam hari ini yaitu bahwa amal soleh, amal khair itu memancarkan energi positif. Dalam Al-Quran sebagai penerangan, sebagai petunjuk, itu membedakan antara kebaikan dan keburukan. Bisa juga membedakan antara manfaat dan madarat, bisa membedakan antara benar dan salah, bisa membedakan baik dan jahat, atau kalau dalam istilah Al-Quran disebut sebagai jalan terang dan jalan gelap. Begitu seringnya Al-Quran mengistilahkan jalan kebaikan sebagai jalan yang penuh cahaya dan terang benderang. Sedangkan jalan kejahatan adalah jalan yang tanpa cahaya serta gelap gulita. Ikhwanuddin yang berbahagia, maka ada kaitan antara cahaya dan kegelapan dalam arti yang sesungguhnya. Kalau kita melihat dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 174, Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran atau ayat-ayat. Ayat-ayat itu bercahaya. Maka korelasi ayat ini dengan surat kelima ayat 16, Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah. Dengan kitab itu Al-Quran, Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, yaitu subul salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Bi'idnihi, dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus atau jalan yang kokoh. Sebaliknya, Allah mengumpamakan orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya adalah seperti orang yang dikeluarkan dari cahaya menuju kepada kegelapan. Mereka akan
menjadi penghuni nar atau big fire atau api besar. Di dalam surah kedua ayat 257 disebutkan Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni nar, mereka kekal di dalamnya. Ikhwaniddin yang berbahagia, gelap dan terang dijadikan sebagai idiom untuk menggambarkan kebaikan dan keburukan. Di bawah cahaya yang terang itulah seseorang bisa melihat jalan yang dilaluinya sehingga bisa mencapai tujuannya dengan selamat. Sementara mereka yang berada di dalam kegelapan bakal kesulitan melihat jalan ke depan. Ya, kadang-kadang mereka melihat jalan ketika ada petir menyambar dalam kegelapan hujan. Akan tetapi kemudian gelap lagi. Tak bisa melihat, maka mereka ya seperti itu. Kalau dalam Al-Quran itu ada cahaya yaitu kilat, kemudian mereka menutup telinganya karena sebentar lagi ada petir, ketakutan sehingga tak bisa mendengar apa-apa. Begitulah Allah menggambarkan orang-orang yang tersesat dalam perjalanan hidupnya. Seperti diuraikan dalam surat kedua ayat 17 sampai 20 itu. Ya, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka itu tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak akan bisa kembali. Atau seperti hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena petir. Dan istilahnya ya takut mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki niscaya, Dia melenyapkan pendengaran penglihatan mereka. Sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ikhwatin yang berbahagia, Allah membandingkan antara orang-orang yang memperoleh petunjuk dengan orang-orang yang sesat dalam beberapa ayat. Antara lain kalau panjenengan membuka surat ke-6 122. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang? Yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang-orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Selain Allah mengumpamakan beberapa sifat, makna gelap, terang, itu sebenarnya juga bersifat kenyataan. Orang-orang yang berbuat kebaikan sebenarnya ia telah menghasilkan cahaya di dalam dirinya, di dalam otaknya, dan di sekujur tubuhnya. Itulah yang kita kenal sebagai aura. Hal ini disebut-sebut oleh Allah di dalam Al-Quran pada sejumlah ayat bahwa orang-orang yang berbuat baik bakal memancarkan cahaya, sedangkan yang berbuat jahat akan kehilangan cahaya. Sering saya sampaikan dalam surat ke-57 ayat 12-13 itu bisa dilihat sendiri, yaitu bahwa orang-orang yaitu ketika orang mukmin laki-laki dan perempuan itu bercahaya atau mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dan juga dikatakan pada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu jannah yang mengalir di bawahnya siang-siang, dalam artian yang versi Tadabbur. Kalau versi Depak adalah mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang banyak. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan pada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya.
Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya di situ ada siksa. Ya hadirin yang berbahagia. Tentang orang-orang yang kehilangan cahaya itu Allah bercerita lebih tegas di ayat lain bahwa orang-orang kafir wajahnya bakal tampak hitam seperti tertutup oleh potongan-potongan malam yang gelap gulita. Dalam surat 10 ayat 27 kurang lebih ya artinya, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni nar, mereka kekal dalamnya. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya tubuh manusia ini selalu memancar-mancarkan energi dari struktur atomiknya. Orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh, beramal khair akan menghasilkan energi positif yang kemudian tampak sebagai pancaran cahaya. Sedangkan orang-orang yang banyak berbuat jahat akan menghasilkan energi negatif dalam bentuk penyerapan cahaya. Karena itu, ia akan kelihatan gelap bagaikan malam tanpa cahaya. Ikhwaniddin yang berbahagia, cahaya yang keluar dari diri seseorang itu tidak terlalu kasat mata karena intensitasnya tidak seberapa kuat untuk ukuran mata normal atau panca indera kita. Namun bagi yang terlatih melihat aura dengan mata telanjang akan bisa menyaksikan. Ya, uniknya pancaran cahaya tersebut terlihat berubah-ubah sesuai dengan kondisi kejiwaan seseorang. Jika lagi stres, emosi, auranya mungkin tidak cerah, juga energinya rendah. Juga kalau dia itu ikhlas, sabar, berserah diri, itu akan cerah, frekuensinya juga bagus. Nah, kondisi semacam ini tidak bisa dibuat-buat karena keluar dari pancaran jiwa. Hanya orang-orang yang bisa mengendalikan jiwanya saja yang bisa menghasilkan warna-warna bagus. Sedangkan bagi mereka yang jiwanya tidak terkontrol, suka emosi, apalagi meledak-ledak, pancaran energi jiwanya bakal rendah. Termasuk orang-orang yang hatinya ada penyakit dan suka berbuat kejahatan. Berkali-kali Allah membuktikan bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas bakal mengubah aura yang rendah menjadi berenergi tinggi. Aura orang yang bersuci misalnya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum bersuci. Demikian pula orang-orang yang sesudah beribadah selalu lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, termasuk bagi jamaah orang-orang yang mengerjakan umroh ataupun haji ataupun orang yang selalu belajar Al-Quran. Jadi perbuatan ternyata juga bisa menghapus dosa-dosa yang terlanjur dilakukan. Dalam istilah cahaya, orang-orang yang bertaubat bisa menghapuskan aura-aura gelapnya menjadi lebih terang. Yang demikian itu diceritakan Allah sendiri di dalam surah ke-66 ayat 8 bahwa ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa'an rabbukum yukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhiri. Yaitu, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai atau yang mengalir di bawahnya siang-siang. Dan seterusnya. Demikian, cahaya selalu berdampingan dengan cahaya. Bertingkat-tingkat sesama cahaya. Saling meresonansi untuk menghasilkan cahaya yang memiliki frekuensi semakin tinggi. Semua itu berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah Sang Pelita yang menjadi sumber segala cahaya di langit dan di bumi. Sumber segala cahaya di samawat dan di bumi dan meresonansi makhluknya. Jadi, cahaya yang sangat luar biasa di Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila makhluknya mau mengambil pelajaran, mau berbuat kebaikan, insya Allah dia akan menjadikan cahaya itu di dalam dirinya.
Karena kalau tidak mau berbuat baik, tidak mau menghasilkan cahaya yang baik, ya yang adalah suram dan tidak percaya. Jadi sekali lagi, ayat-ayat Allah adalah cahaya. Di manakah letak cahaya itu berada? Ada di dalam maknanya. Hanya orang-orang yang memahami maknanya saja yang memperoleh cahaya dari dalam Al-Quran. Mereka yang tidak memahami tidak memperoleh cahaya itu. Dan cahaya itu memiliki frekuensi alias getaran yang sangat tinggi. Orang-orang yang membaca ayat sambil memahami maknanya sehingga hatinya bergetar, mereka itulah telah terresonansi oleh frekuensi cahaya berenergi tinggi. Hatinya akan menjadi tenang dan bergetar lembut, bercahaya. Begitulah Al-Quran menceritakan. Yang berbahagia, maka marilah kita selalu beramal soleh, beramal baik, mudah-mudahan menjadi cahaya kita semua, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalannya yang lurus dan selalu dalam kebaikan, dan Allah akan memberikan ridho dan rahmatnya di dunia dan akhirat. Demikian malam ini, nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.